Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan program pembelajaran diniyah dengan tema Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini telah berlalu dari dua kaidah. Kemudian kata beliau, Al-Qaidatu Tsalitsah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kata beliau penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Qaidatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Jadi sudah berlalu dua kaidah dari penulis di dalam Al-Qawaidul Arba'. Di kaidah yang ketiga ini itu semakin memperjelas dan mempertegas kaidah yang pertama dan juga kaidah yang kedua. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahasanya Nabi SAW zahara ala unasin, beliau diutus berada di tengah manusia, orang-orang musyrikin, kafir Quraisy, mutafarriqina fi ibadatihim, yang mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Jadi sembahan-sembahannya itu banyak. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat, dan di antaranya juga ada yang beribadah kepada para nabi, wassalihin. Ada yang beribadah kepada orang-orang yang salih. Ada yang beribadah kepada bebatuan dan juga pepohonan. Di antara mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin di masa itu, ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, dan seluruhnya Rasulullah SAW diperintah untuk memerangi mereka. Jadi Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya. Walam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ada yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan, sama saja. Semuanya apa? Kafir. Ada yang beribadah kepada malaikat, bahkan ada yang beribadah kepada para nabi, orang-orang yang salih. Hakikatnya sama. Mereka melakukan kekufuran, beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Man yaqra asy-syarah. Qala asy-syarih Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala al-qaidatu tsalitsah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin. منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين وهذا من قبح الشرك أن أصحابي لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين فإن معبوده واحد سبحانه وتعالى. قال تعالى وأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. سورة يوسف في آية 39. فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عبادتهم لا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات مدللين فتكثر تفرقاتهم. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثركم لا يعلمون. في سورة زمر آية 29. فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يملك شخص واحد يرتاح معه يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين ما يدري من يرضي منهم كل واحد له هوى وكل واحد له طلب وكل واحد له رغبة كل واحد يريده أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني يملك عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم ورجلا سلما لرجل مالك شخص واحد
هذا يرتاح معه هذا مثل ضرب الله للمشرك وللموحد فالمشركون متفرقون في عباداتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم قاتل الوثنين وقاتل اليهود والنصارى قاتل المجوس قاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين لن يفرق بينهم فهذا فيه رد على الذين يقولون الذين يعبدون الصنم ليس مثل الذين يعبدون رجلا صالحا وملكا من الملائكة لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات أما الذين يعبدون رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبدون الأصنام. Yakfi. Kemudian kata Asy-Syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga bahwasanya Nabi SAW bu'itha, beliau diutus ila unasin minal musyrikin kepada sekelompok manusia dari orang-orang musyrik. Ini hal yang dimaklumi. Rasulullah SAW beliau diutus di tengah kaum musyrikin. Dan itu diantara dari definisi yang disebutkan oleh para ulama, al-farq bainal anbiya war rusul. Kalau Nabi, dia diutus kepada kaum yang berkesesuaian dengan apa yang dia datang dengannya. Tapi kalau Rasul, dia diutus kepada kaum yang ingkar, yang mendustakan. Itu diantara dari perbedaan yang paling bagusnya. Walaupun memang yang biasa kita dengar, kalau Rasul itu man uhiya ilaihi wa umira bitablighihi. Siapa yang diwahyukan kepadanya dan dia diperintah untuk menyampaikannya. Tapi Nabi man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitablighihi. Hanya definisi ini dikritik oleh banyak para ulama. Yang paling ringan dari kritikan apa yang kita sebutkan tadi. Oleh sebab itu dalam riwayat Al-Bukhari kata Rasulullah SAW, kanat Banu Israel tasusumul anbiya kullama halakan nabi khalafahun nabi. Adalah Bani Israel itu mereka disiasati oleh para nabinya. Jadi nabi yang pertama yang setelah itu meninggal diganti lagi, diatur oleh para nabi. Kullama halakan nabi khalafahun nabi. Kalau ada meninggal nabi dari Bani Israel, diganti lagi dengan nabi yang berikutnya. Diatur oleh para nabi Bani Israel. Al-muwafiqin, kaum yang berkesesuaian dengan nabi yang diutus pada mereka. Tapi kalau Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jelas ya? Semuanya para Rasul kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, bu'itha ila qaumin munkarin. Diutus kepada apa? Kaum yang ingkar. Jelas ya? Yang mendustakan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus di tengah orang-orang musyrikin. Bagaimana kondisinya? Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Ada yang beribadah kepada berhala, kemudian bebatuan dan pepohonan. Ini seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para wali dan juga orang-orang yang saleh. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan. Semuanya sama, diperangi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, perangi mereka seluruhnya sampai tidak lagi fitnah. Maksudnya apa? Kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan ini jelas ya? Ini juga membantah dari sebahagian kaum muslimin atau manusia di saat ini. Kadang ketika disampaikan kepadanya bahwasanya perbuatanmu itu adalah perbuatan syirik, engkau datang di kuburan wali kemudian minta doa di situ sebagaimana yang sudah berlalu yang kita jelaskan dalam permohonan minta syafaat atau minta hal-hal yang berkaitan dengan maslahat untuk dunia dan akhirat. Apa mereka katakan? Kalau dikatakan ini adalah perbuatannya orang-orang musyrik, mereka tidak terima. Kemudian mereka jelaskan bahwa kami ini tidak sama dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik itu, mereka beribadah kepada apa? Berhala. Kami ini datang di kuburannya orang yang solih. Jadi berbeda, jangan disamakan. Jelas ya? Ketika kita memahami ayat ini, ternyata Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT untuk memerangi seluruh dari orang-orang musyrikin. Jelas ya?
Entah itu dia beribadah kepada nabi, orang soleh, beribadah kepada bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, malaikat, sama saja. Diperintah untuk diperangi. Jelas ya? Al-ibra. Jadi pelajaran di sini bahwa yang dilihat adalah hakikat dari sesuatu itu. Kalau yang dia lakukan adalah kesyirikan, kekufuran, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur. Jelas ya? Walaupun kadang dia ganti namanya dengan tawassul atau dengan tabarruk. Jelas ya? Mencari berkah dan seterusnya. Al-ibratu bil ma'ani wal haqiqa la bil alfaz. Ibrah itu dilihat dari makna dan hakikat sesuatu tersebut, bukan dilihat dari lafadznya. Jadi jangan terpengaruh dengan slogannya, ucapan-ucapannya, tapi dilihat apa? Hakikatnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa hada min qubhi syirki. Ini dari betapa jeleknya kesyirikan itu. Kenapa? Anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahid. Pelaku kesyirikan, orang-orang musyrikin itu ternyata tidak berkumpul pada dasar atau asas yang sama. Jelas ya? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka bahasanya mereka itu bersatu, tapi ternyata hati-hati mereka apa? Berpecah belah. Itu orang-orang musyrikin seperti itu. Karena persatuan yang sesungguhnya itu di atas ketauhidan. Jelas ya? Selain di atas ketauhidan pasti berpecah belah. Selain di atas keikhlasan pasti apa? Perpecahan. Orang-orang musyrikin namanya musyrikin. Jelas ya? Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentigakan, ada yang mengempatkan. Jelas ya? Musyrik. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala bi khilafil muwahhidin. Berbeda dengan ahli tauhid. Kenapa? Fa inna ma'budahu wahid. Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diibadahi oleh mereka, orang-orang yang bertauhid ini, satu. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam surah Yusuf, disebutkan ya dari kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Dan di saat itu ada dua orang yang bersama beliau. Dan ini jadi pelajaran juga bagi kita, bahwa dalam kondisi apapun, kadang kita dalam kondisi yang susah, genting, tetap kita sampaikan tauhid. Beliau dakwakan tauhid kepada dua temannya yang dalam penjara itu. Arbabun mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang banyak itu, jelas ya, lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala al-wahid, yang maha satu, yang maha tunggal, yang maha esa, al-qahhar, yang maha menundukkan? Ini pertanyaan tidak perlu jawaban. Ini sudah jelas. Paham ya? Ma ta'buduna min dunihi. Tidak ada yang kalian ibadahi selain dari Allah SWT, kecuali hanya penamaan sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian namakan ayah-ayah kalian. Jelas ya? Itulah orang-orang musyrikin seperti itu. Keadaannya, kondisinya. Kemudian kata beliau, fa min salbiyati asyirki wa abatilihi anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim. La yajma'uhum dhabitun. Dari kerusakan, kebatilan, kesyirikan ini, bahasanya orang-orang musyrikin, ahlu syirk, mutafarrikun, mereka itu berpecah belah, fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka. La yajma'uhum dhabit. Karena tidak ada aturan atau kaidah yang mengumpulkan mereka. Jelas ya? Berbeda dengan orang yang bertauhid. Kalau dia paham tentang apa makna dari tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, dia paham saja itu sudah memberikan pengaruh yang luar biasa untuk dirinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dia pahami ayat di dalam Al-Qur'an, setiap ada perintah ibadah, lafaz ibadah adalah tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah ilmu. Itu namanya apa? Dhabit, ukuran. Ada hal yang mengikat. Dia tahu tentang kesyirikan, kekufuran. Dia tahu tentang ibadah. Dia pahami apa itu ibadah. Apa ibadah? Hah? Apa definisinya? Lugatan, istilahan. Ma hiya al-ibadah? Tadallul wal khudu'. Secara bahasa, ibadah itu adalah merendah, menghinakan diri. Nah, ini juga penting ya. Antum mengajar nanti hal-hal yang basic seperti ini, itu antum harus kuasai dengan bagus.
Jelas ya? Apa itu ibadah? Yang sampai antum tidak paham apa itu ibadah. Itu dia menghinakan diri, merendah. Oleh sebab itu kata orang-orang Arab, tariqun mu'abbad. Mu'abbad mudhallal. Jadi kalau ada jalanan yang sering dilalui, diinjak-injak, disebut apa? Tariqun mu'abbad. Abida. Mu'abbad tabi'id. Mu'abbad. Ya, kalau sudah diinjak-injak berarti apa? Mudhallal. Dihinakan. Itu asal pembahasan apa? Kata ibadah. Dasarnya seperti itu. Jelas ya? Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa ibadatul rahmani ghayatu hubbi ma'dulli abidihi huma ruknani atau kutbani. Itu definisi ibadah secara apa? Secara bahasa, lugatan. Wa ibadatul rahman, penghambaan kepada Allah SWT Ar-Rahman. Ma'dulli abidihi. Itu harus apa? Berbarengan dengan penghinaan dari seorang yang beribadah. Jelas ya? Sebelumnya apa? Ghayatu hubbihi, kedalaman cinta. Jadi dua hal ini, orang yang beribadah itu dia harus memiliki dua hal. Dalam cintanya kepada Allah SWT, kemudian sekaligus apa? Merendah, menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Ini syara apa? Lughatan. Istilahan, kama dzakarahu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Min al-aqwali wa fa'ali dhahirati wal batinah. Ini kalau secara istilah. Syara'. Jelas ya? Jadi ada secara etimologi dan ada secara apa? Terminologi. Apa itu? Kata yang mencakup setiap apa yang Allah SWT cintai dan ridhoi. Dari ucapan ataupun perbuatan yang zahir, yang nampak atau yang tersembunyi. Ini mana ibadah. Sebagian lagi diantaranya dari pembahasan tentang definisi dari ibadah ini, ada yang melihat dari sudut yang lain, bahwa ta'rif yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma ruknani, ini dari sisi orang yang beribadah. Jelas ya? Jadi orang yang beribadah itu harus punya dua hal ini. Kalau dia hamba, apa dasar dia beribadah kepada Allah SWT? Ghayatu hubbihi, karena dia cinta. Jelas ya? Kenapa dia taat, dilaksanakan kewajiban? Karena dia cinta kepada Allah SWT. Dalam cintanya. Kenapa dia tinggalkan larangan? Karena dia cinta kepada Allah SWT. Kecintaan itulah yang mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga apa? Dia putus segala apa yang bisa menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sekaligus apa? Tadallul, merendah di hadapan Allah SWT. Ini dari sisi al-abid, orang yang apa? Yang beribadah. Yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu amalan yang dengannya kita beribadah. Apa itu? Itu definisinya tadi. Masuk dalamnya solat, puasa, zakat, haji, umroh, atau ibadah yang berkaitan dengan hati, tawakul, al-khawf, al-roja, al-raghba, al-rahba, al-khasyu, al-khasya, al-inaba. Jelas ya, al-zabah, menyembeli, al-nadar. Itu definisi ibadah yang dengannya kita beribadah kepada Allah SWT. Dengan definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi kalau orang yang beribadah dengan definisi Al-Imam Ibnu Qayyim. Jelas ya? Kalau kita baca dua hal ini, wa ibadatul rahman, itu kan definisi juga. Tapi arahnya kemana? Bagi orang yang beribadah kepada Allah SWT. Ismun jami ini juga definisi ibadah. Tapi arahnya kemana? Ibadah yang kita pergunakan untuk menghamba kepada Allah SWT. Itu sudut lain. Jelas ya? Sudut yang sebelumnya tadi kita sebutkan bahwa kalau definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu ibadah secara apa? Lughatan. Yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala secara apa? Istilahan. Paham ya? Jelas ya? Kemudian, jadi itu dari kerusakan orang-orang musyrikin. Banyak sembahannya, beraneka ragam jenis peribadatan yang mereka lakukan. Tidak sebagaimana apa? Orang yang beriman. Mereka beribadah kepada ilah al-wahidul qahhar. Ilah yang satu. Jelas ya? Dan nanti akan disebutkan ya, perumpamaan oleh beliau Syekh Hafidhahullah ta'ala di dalam Al-Quran. Wa innama yasiruna ala ahwaihim. Orang-orang musyrikin itu berjalan di atas hawa nafsu mereka. Terserah mereka. Oh, ini kayaknya cocok jadi sembahan, sudah diibadahi. Jelas ya? Atau seruan-seruan dari orang-orang yang menyesatkan mereka, yang sebelum-sebelumnya turun-temurun sejak masanya Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengenang dari orang-orang yang soleh, akhirnya dibuatkan patungnya. Jelas ya? Awalnya hanya sekedar untuk memberikan apa? Semangat saja. Oh, kalau lihat lagi patungnya orang-orang yang soleh, bangkit lagi semangatnya.
Setelah mereka meninggal, berganti generasi, akhirnya apa? Disembah oleh orang-orang yang setelahnya. Ketika ilmu itu sudah mulai pudar, hilang, yang ada kejahilan, akhirnya diibadahi sampai berlanjut. Jelas ya? Sampai di saat ini banyak dari orang-orang musyrikin yang beribadah kepada orang-orang yang soleh dengan berbagai alasan dan motivasi. Tapi hakikatnya sama. Kapan dia serahkan ibadah itu kepada selain dari Allah SWT, musyrik kafir. Jelas ya? Oleh sebab itu penting untuk kita mengetahui apa definisi dari ibadah, supaya kita tahu, paham, oh ini ibadah. Jelas ya? Kalau dia ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Fataktsuru tafarruqatuhum. Sehingga banyak dari perbedaan-perbedaan di antara mereka. Karena tidak ada dhabit, tidak ada ukuran. Jelas ya? Semuanya boleh beribadah kepada siapapun dan kepada apapun sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi bersamaan dengan itu orang-orang musyrikin yakin bahwa Allah SWT yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberikan nikmat kepada mereka, yang menghidupkan dan mematikan. Mereka paham itu, mereka tahu itu. Jelas ya? Tapi dalam pembahasan tentang ibadah, ini baru mereka tidak beriman. Jelas ya? Yang kaidah yang pertama kan penegasannya itu. Kaidah yang kedua, alasannya. Kenapa sampai mereka beribadah kepada selain dari Allah SWT? Talabul qurba wa talabus syafa'ah. Itu dua hal yang menjadi dasar kenapa mereka beribadah kepada selain dari Allah SWT. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini luar biasa ya, dari burhan-burhan tauhid, hal yang menjelaskan tentang tauhid. Allah SWT memberikan perumpamaan. Jadi diajak supaya orang-orang yang menyekutukan Allah SWT itu supaya berfikir. Perumpamannya misalnya seperti seseorang yang memiliki banyak tuan, yang bersyarikat, memperkerjakan dirinya. Dia budak, tapi banyak tuannya. Atau satu budak yang lainnya, hanya dia memiliki satu tuan saja. Apakah dua dari budak ini sama? Ya, sudah jelas, pasti berbeda. Hal yastawiyani mathala, alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Tidak mungkin sama. Jadi kadang di dalam Al-Quran itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang didatangkan untuk apa? Takrir, semakin menetapkan, menguatkan. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu jawaban. Jelas ya? Ya kadang kita juga kan seperti itu. Dulu waktu masih sekolah, kalau ada yang yang bolos misalnya panjat tembok, kalau ditanya sama pak gurunya misalnya, itu kan bawa guru kan biasa bertanya itu sebenarnya bukan, dia tidak butuh jawaban. Dia kan cuma mengancam saja, ya kan? Kau lewat di mana tadi? Panjat tembok. Di sini Pak. Wih, jengkel bapak gurunya kalau dijawab seperti itu. Ya kan? Dia kan sebenarnya cuma mau menggertak saja. Kadang dipergunakan juga dalam keseharian. Kemudian, jadi paham ini ya, jelas tidak sama. Falladhi ya'budullaha wahda, maka yang beribadah kepada Allah SWT semata, itu seperti budak al-mamluk yang dikuasai oleh satu tuan saja. Yang memperkerjakan cuma satu tuan saja. Yartah mahu, dia akan merasa nyaman kepadanya. Hanya satu apa? Hanya satu bosnya. Ya, coba kalau dia sendiri pekerja, bosnya 10. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia apa? Tidak merasakan kenyamanan. Habis disuruh ke sana, dipanggil lagi, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, keluar, masuk lagi. Dia akan tersiksa dengan hal tersebut. Jelas ya? Kalau besar gajinya gimana? Hah? Ada juga orang seperti itu. Biar banyak job, yang penting besar gajinya. Dikerja semuanya. Ini perumpamannya, yartahmahu, dia akan merasa apa? Tenang, nyaman bersama tuannya tersebut. Karena tuannya cuma satu, selesai pekerjaannya sudah. Dan ketika dia diperintah, dia paham. Oh ini seperti ini, perintahnya A. Tapi kalau 2, 3 tuannya, jelas ya, yang satu menginginkan A, yang satu B, yang satu C misalnya, ya sudah selesai dia. Ya'rifu maqasidahu, dia akan tahu maksud-maksudnya. Biasa kan kalau kita sudah ikut sama orang tertentu, kita biasanya tahu kebiasaan orang itu. Jadi kadang walaupun kita tidak diperintah, kita sudah paham. Jelas ya, kalau kita sudah sering bersama orang tersebut. Jadi walaupun kita tidak diperintah, kita paham, oh aturannya begini, oh seperti ini. Akhirnya apa? Kita tenang ketika kita bekerja. Kalau banyak tuannya, satu dia layani. Selesai itu pergi lagi, satunya lagi. Apalagi kalau berselisih perintahnya, ini yang repot. Jelas ya? Wa ya'rifu matalibahu, wa yartahmahu. Dia akan tahu apa tuntutan-tuntutannya, permintaan-permintaannya. Sehingga dia akan merasa nyaman dan tenang bersamanya. Lakin al-musyrik, tapi kalau dia adalah orang yang musyrik, dia punya banyak malikin, banyak yang menguasai dirinya, lebih dari satu, mungkin 2, mungkin 3.
Ma yadri man yurdi minhum. Dan juga tidak tahu mana yang senang sama dia. Dapat bos yang satu, seakan-akan dia merasa, saya ini disuka. Ternyata bos yang lainnya itu belum tentu dia senang. Siapa tahu yang dilakukan itu justru bertentangan dengan maksud dari bos yang lainnya atau tuan yang lainnya. Kullu wahidin lahu hawa. Kenapa? Karena setiap dari tuannya itu punya kepentingan masing-masing. Jelas ya? Punya hawa nafsu yang berbeda-beda. Oh, ini keinginannya A, tuannya seperti ini. Yang B begini, yang C begini. Wa kullu wahidin lahu talab. Punya tuntutan masing-masing. Wa kullu wahidin lahu raghbah. Punya keinginan. Kullu wahidin yuriduhu an yati'a indahu. Kadang juga setiap dari tuannya itu menginginkan supaya datang cepat. Jadi kalau dipanggil harus cepat. Pada saat dia dipanggil mungkin dia dibutuhkan juga dengan tuannya yang lain. Nah, akhirnya apa? Dia pun apa? Kebingungan sendiri. Walihada qala subhanahu daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasyakisuna, yakni yamlikuhu iddatu ashkhas. Itu maksudnya. Dia seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Sehingga apa? Kadang mutasyakisun. Banyak hal-hal yang terjadi perbedaan di antara tuan-tuannya itu. Yang satu maunya A, yang satu B, yang satunya C. Dan masing-masing maunya apa? Disegerakan apa yang mereka inginkan. Ya sudah, selesai dia. La yadri man yurdihim. Dianggap sudah maksimal pekerjaannya, tapi tuan yang satu menilai, ini masih kurang. Masih banyak yang cacat. Masih belum terpenuhi. Wa rajulan salaman li rajulin. Malikuhu syakhsun wahid. Berbeda dengan seorang budak yang cuma memiliki satu tuan saja. Dia jelas, keinginannya jelas, kalau dia senang kelihatan, bahagia dan seterusnya. Itu perumpamaan orang yang musyrik dan orang yang apa? Bertauhid seperti itu keadaannya. Jiwanya itu tidak tenang, pasti itu tidak tenang. Jelas ya? Fal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim. Wa Nabi SAW qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Orang-orang musyrik itu beraneka ragam dalam peribadatan mereka. Dan Nabi SAW memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Seluruhnya diperangi oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Qatalal wathaniyin. Rasulullah SAW memerangi apa? Penyembah berhala. Orang-orang Yahudi, Nasara, orang-orang Majusi. Beliau memerangi seluruh dari orang-orang musyrikin. Beliau memerangi orang yang beribadah kepada malaikat, orang yang beribadah kepada para wali, orang-orang yang soleh. Lam yufarriq bainahum. Dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kemudian, istamir. Fahada fi raddun. Mukarrir qiraat. Syar. Naam. Qala syarih. Hafizallahu ta'ala. Fahada fihi raddun ala alladhina yakuluna alladhina ya'buduna as-sanam. Laitha mathalu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Lianna ha'ula'i ya'buduna ahjaran wa ashjaran. Wa ya'buduna jamadat. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illahi laisa mathalu alladhi ya'budu al-asnam. Yakfi. Fahada fi raddun. Maka hal ini di dalamnya terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan orang yang beribadah kepada berhala itu tidak sama dengan orang yang beribadah kepada orang yang soleh. Atau dia beribadah kepada malaikat. Jelas ya? Jadi jangan disamakan. Itu sebagian orang seperti itu. Jangan disamakan orang yang beribadah kepada pepohonan, bebatuan, atau dia beribadah kepada benda mati. Itu berbeda. Tidak sama dengan orang yang beribadah kepada orang soleh atau wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan orang yang beribadah kepada berhala. Sebagian orang kan seperti itu. Ketika diperingati atau ditegur, dinasihati, ini alasannya tidak sama. Kami ini datang ke kuburannya orang yang soleh, kita berdoa di situ karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini cacat dalam keyakinan. Harusnya dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa alasannya seperti itu, ya, dia samakan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Raja di kehidupan dunia ini. Raja itu katanya butuh ajudan. Jadi tidak bisa langsung. Jelas ya? Harus ada perantaranya. Ini dia samakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluk. Paham ya? Kemudian وقال الشارع صالح الفوزان من الفوزان بن عبد الله حفظ الله تعالى ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذين يعبدون الأصنام فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. Yakfi. ويريدون بذلك. Dan mereka menginginkan dengan pernyataan yang sebelumnya tadi bahwa orang yang beribadah kepada al-kubur, kuburan-kuburan sekarang ini, yakhtalifu hukmuhu, itu berbeda hukumnya dengan orang yang beribadah kepada berhala. Kalau dia datang di kuburan, dia minta di situ, dia berharap, bertawakal di situ,
Itu jangan disamakan dengan orang yang minta kepada bebatuan, sonam, berhala. Itu berbeda. Jelas ya? Fala yakfur atau fala yukaffar. Ini tidak boleh dikafirkan. Atau dia tidak kufur. Wala yu'tabaru amaluhu hada syirkan. Dan tidak boleh amalannya itu dianggap sebagai amalan apa? Perbuatan syirik. Wala yajuzu qitaluhu. Dan tidak boleh apa? Memeranginya. Jadi kata-kata qital di sini, qatala yang sudah berlalu sebelumnya, itu hanya boleh dilakukan oleh siapa? Penguasa saja. Rasulullah SAW di saat itu, beliau adalah apa? Kepala negara di saat itu. Jelas ya? Jadi beliau memerangi dengan tangan, dengan kekuasaannya, kekuatannya. Jelas ya? Atas perintah Allah SWT. Tapi kita di saat ini kita punya pemimpin. Jadi tidak boleh kita sembarang ya. Karena ada sebagian orang seperti itu. Dia lihat tempat-tempat yang dijadikan orang bawa sesajen di situ. Kemudian dia hancurkan. Jelas ya? Memang hancur di saat itu. Kalau dia didapat juga di saat itu, dia juga bisa selesai di situ. Dan itu bukan wewenangnya. Jelas ya? Ada namanya apa? Dhawabit dalam ingkarul munkar. Jadi jangan dia sembarang di dalam hal-hal yang seperti itu. Kadang dia hancurkan memang. Asalnya tempatnya kecil. Setelah itu, dibangun tempat yang lebih besar. Lebih megah daripada tempat yang sebelumnya. Ya paling tidak kalau dia tidak mampu, dia ingkari dengan lisannya, dengan hatinya. Jangan dia bergabung dengan orang-orang yang semisal dengan orang-orang musyrik itu. Jelas ya? Kemudian fanaqulu ar-rasulul lam yufarriq bainahum bal i'tabaru musyrikin kulluhum wastahalla dima'ahum wa amwalakum wa lam yufarriq bainahum walladhina ya'buduna al-masih wal masihu rasulullah wa ma hadha qatalahum wal yahudi ya'buduna uzairan huwa min anbiya'ihim aw min salihihim qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum fasyirku la tafriqu fihi baina man fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran lianna syirka huwa ibadatu ghairullahi kainan man kan wa lihada yaqulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a surat an-nisa fi ayat 36 syai'a nakiratun fi siyaqin nahi ta'um kullu syai' ta'um kullu man usyrika ma'allah azza wa jalla minal malaikati war rusuli was salihin wal awliya'i wal ahjari wal ashyar. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, fanaqulu, beliau sebutkan ya dari bantahannya, ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya diperintah untuk diperangi. Jelas ya? Nanti di kaidah yang terakhir akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala bagaimana para sahabat diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memerangi dari orang-orang musyrikin dan juga menghancurkan berhala-berhalanya. Jelas ya? Bali i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan Rasulullah SAW menganggap mereka semuanya apa? Musyrik. Jelas ya? Wastahalla dima'ahum amwalahum. Beliau atau halal dima'uhum amwaluhum. Darah dan harta mereka. Ini sekali lagi kita ingatkan, ini semuanya apa? Wewenang penguasa, kepala negara. Jadi kalau kepala negara yang turun tangan, atau yang memerintahkan, itu boleh saja seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau orang per orang, ini tidak boleh dia bertindak hal-hal yang seperti ini. Dan ini masalahnya besar. Jelas ya? Harus dia banyak berpikir juga tentang dakwah. Orang akan justru menilai dakwah itu semakin rusak. Jadi bukan sekedar modal semangat saja. Jelas ya? Harus disertai dengan ilmu. Waladina ya'buduna al-masiha. Orang-orang Nasrani mereka beribadah kepada apa? Al-Masih. Wal-Masih Rasulullah. Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah, utusan Allah SWT. Wa ma hadha qatalahum. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW memerangi mereka. Siapa? Orang-orang Nasrani, Nasara yang menyembah Isa ibnu Maryam. Jelas ya? Wal Yahud. Orang-orang Yahudi ya'buduna Uzairan. Wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim. Jelas ya? Mereka menyembah siapa? Uzair, orang-orang Yahudi. Uzair ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan dia juga dari para nabi yang diutus pada Bani Israel. Tapi sebagiannya dari para ulama yang mengatakan dia bukan nabi, hanya orang yang soleh saja, Uzair. Oleh sebab itu di sini beliau datangkannya dari dua kemungkinan dengan au. Qatalahum Rasulullah SAW lam yufarriq bainahum. Padahal yang mereka ibadahi siapa ini? Para nabi.
Jelas ya, orang-orang yang soleh. Alasan-alasan mereka itu tidak bermanfaat. Tetap seluruhnya diperangi oleh siapa? Rasulullah SAW. Apalagi kalau hanya sekedar sangkan-sangkannya saja. Oh, ini kiai hebat, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Jelas ya? Ya sekarang ini untuk apa terbang? Ada pesawat, capek orang terbang. Jalan di atas air, ada kapal. Ngapain jalan di atas air? Jelas ya? Tidak ada manfaatnya. Tapi dijadikan sesuatu yang apa? Yang seakan-akan itu menunjukkan bahwa dia adalah wali. Kalau wali itu luar biasa ya. Namanya kalau antum lihat itu apa, para penggila wali itu ada namanya wali majdzub. Wali majdzub itu yang sudah dijadzab, tertutup sudah akalnya. Jelas ya? Kalau sudah tertutup katanya akalnya, dia sudah bebas melakukan apa? Keharuman. Semuanya boleh dia lakukan. Akhirnya ada yang dianggap orang gila dijadikan wali. Itu banyak ya seperti itu. Kenapa dia dikatakan wali? Karena pemegang kewalian itu sudah memberikan wasiat. Oh, ini dia wali-wali. Jadi ada di antara wali itu dia pemegang nama-nama wali. Nah, ini pengakuannya mereka. Jadi orang itu sebelum dia lahir, dia sudah dianugerahkan kewalian. Jadi begitu dia lahir, nah sudah, dia ini wali. Di mana dia tahu? Ada dari walinya yang memegang daftar-daftar nama wali. Seperti itu. Jadi ada tadi wali jadzab namanya. Kadang pergi keliling-keliling di lapangan dan seterusnya. Tapi dia dianggap wali. Kalau dia singgah orang minta bikinkan air. Kalau datang orang dicoret mukanya. Atau dicoret pakaiannya. Atau dikasih sesuatu. Itu katanya wali. Wali jadzab. Orang yang sudah tertutup akalnya. Kalau ditanya kenapa seperti itu. Katanya dia asalnya dulu waras. Karena semakin dalam cintanya kepada Allah SWT akhirnya jadi gila. Dan siapa menginginkan dia gila seperti itu katanya pilihan Allah SWT. Dan semuanya ada cocok loginya ya. Jadi kalau dia sudah gila, dia kan sudah terangkat kan. Dia sudah gila, sudah terangkat dari syariat. Jelas ya, al-majnun. Dia dianggap sebagai orang yang gila. Nah, sama dengan orang yang kalau dia sudah cinta kepada seseorang, kalian dikatakan apa? Oh, ini orang ini sudah cinta buta, ini cinta gila. Akhirnya sembarang dilakukan untuk orang yang dia cintai itu. Seperti itu wali itu. Modelnya, asalnya seperti itu. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, lianna syirk huwa ibadatullahi, lianna syirk, karena kesyirikan itu adalah ibadatu ghairillahi kainan man kana. Adalah peribadatan kepada selain Allah SWT kainan man kana, siapapun dia, itu syirik. Jelas ya? Apa pengertian syirik? Definisinya ini. Sarfu ibadatin li ghairillah atau ibadatu ghairillahi kainan man kana, siapapun dia, bagaimanapun bentuknya. Nah, sebagian para ulama mendefinisikan syirik itu dengan taswiyah, menyamakan. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi syirik itu adalah taswiyah, menyamakan. Sekedar menyamakan saja itu sudah syirik. Dia samakan selain Allah SWT dengan Allah SWT pada sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah SWT dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama dan sifatnya. Kenapa disebut taswiyah? Di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang musyrikin itu ditanya, mereka masuk ke dalam neraka, mereka jawab apa? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Karena dahulunya kami di dunia itu nusawwikum, menyamahkan kalian dengan Rabb alam semesta. Jadi situ muncul apa? Definisi disebutkan oleh para ulama, id nusawwikum artinya apa? Taswiyah, menyamakan. Itu definisi syirik. Kalau antum sampaikan, dipilih saja mana yang mudah. Semakin semakin singkat kalimatnya semakin bagus. Sarfu ibadati li ghairillah juga bisa. Ini juga tadi bagus, ibadatu ghairillah itu sudah cukup. Tapi kalau lebih mendetailnya seperti tadi, tasfiyatun li ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu definisi syirik. Jelas ya? Ya, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sudah ya? Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.